yang lebih gampang orang visual gitu ya. Karena corona ini kan nggak Betul. kelihatan ini. Betul. Ayo. Jadi kita pakai apa yang kelihatan? Jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia Ah, meninggal. Terus ah, ada orang sakit apa ya paru-paru, diabetes, dia kebetulan jerawat juga, terus ah. dia meninggal. Jadi apakah ada semacam ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak Oh, narasi seperti itu di dalam rumah kalau sakit atau kalau hmm, narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman ya, yang jadi hmm, masalah di sini itu hmm, adalah si COVID ini kalau hmm, misalkan kita punya faktor resiko. Jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada hmm, faktor-faktor kayak penyakit jantung, lelah, kencing manis, iya kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. pasti. Oke, pasti Hmm. ya. Itu fair, Ya. setuju ya. Stres, Ya, WhatsApp psikologi, dapat WhatsApp kurang enak dari misal dari istri aja kita langsung drop. drop ya. Hmm. Nah, terus ini kan tekanan. Untung istri saya nggak tahu saya kita lagi live nih. Dia lagi di Tahu kamar lah mandi. pasti, nggak mungkin nggak pasti nonton ya. Wow. Pakai fake account. Oke Mas lanjut Mas. Ayo. Oke, lanjut ya. Jadi Enak juga ngobrol kayak gini. iya kan ya kan. Endingnya itu mereka Hmm. kelelahan intinya. Kelelahan, ada yang stres, ada Hmm. psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu. Hmm. Ya kan? Kita nggak tahu ya nasib di tangan Tuhan. Nah, tapi begitu imun tuh turun, Oh Masnya COVID itu percaya Tuhan? jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga Agam, percaya ag, teori ag, konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron dah duluan dia, pinter dia. Ya. Aku paham, Bagus, Pak, gitu kan. bagus juga Kalau defense-nya. kalau Oke kita lanjut. percaya Tuhan, mau nggak mau kita ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, Oke. cuman Yang menarik adalah saya nggak percaya yang itu Mas. keselin juga nih orang. Saya agnostik saya. Wah, agnostik ya sampai ada. Iya. Oh. Nah, Oh, terus nggak masalah lanjut ya. Oke. terus habis itu si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar. Dan perburukan rendah. Dan ini statement ya dari analoginya. Aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis sekarang itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dan Dari dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Indonesia, Ini dari dua mappingnya pakai Indonesia ini. ya Indonesia, dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih. Ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas J itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Oke. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya itu udah halus alurnya. Alurnya udah halus Udah bahaya. pas ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID ini oli nih berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. Nah, COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia naik nggak kuat, mobil, mm, kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan bannya halus, oke, dia kelar. Makanya kalau emang berarti oke. Bang Man, jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya Dan di imun di rendah. di Italia itu kan yang paling jadi Elderly, apa orang tua. contoh kasus yang paling jadi apa yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan karena Iya, kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu mereka betul. makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya, Oh, terus anjir. apa namanya? lalu ketika yang kasus Itali itu meledak dan itu menjadi apa kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan? Tapi yang Tepat. orang-orang yang orang-orang jarang di apa yang saya lihat di mainstream media jarang banget bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat apa namanya lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas
60 tahun, 65. elderly. Iya, Ya, elder. 99% loh. Jadi elderly. udah tua, dan dari 99% itu, dari yang meninggal itu 98, sekian sekian, hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kota, apa nama kotanya Mas yang banyak meninggal itu? Daerah utara Italia kan, lupa kok, Ya, Milan ya. ya itu ya enggak, bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh, coba Mas cari kalau ada waktu ya, Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya, dibumbu-bumbuin, angkanya ditambah nolnya 1 atau ditambah komanya dikurangin segala macam, menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Itali pada bilang, ya mereka ngirim video segala macam, aman kok di Itali, ini berita terlalu melebih-lebihkan. Karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana Wah, mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres, karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu. Karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi. Karena karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. nah itu Mereka- ini Iya. oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya. Dapat kan ya? Dapat, Saya paham kalau. ya. Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan, Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Bli? Ntar lu Kenapa? lempar Karena foto aku gua, tahu, karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. iya, jadi yang pertama, pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya, aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah semua. diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan. Itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media, itu ibaratnya kayak gini, Mas. Aku neranginnya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan, dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan iya kan, gitu. Kan betul, kalau betul misalkan banget. kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan, dan kecelakaan disebut Nggak pasti. Tadi masnya jangan bilang pasti. enggak, kemungkinan tinggi, ya kan, bisa Iya. mati. Dan angka kecelakaan Saya dulu sempat lama kerja di media soalnya, Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah, tapi kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor, Dek? Masih hidup? Teman saya kemarin naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit, Cuk. Nah, orangnya nggak ada. Itu imaginary friend. Lanjut, Mas. Nah, kalau yang Mas Cipeng. kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini. Orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati. Bisa selamat. Nah, 99%. narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur Itu dia. Jadi narasi itu selamat kenapa ini yang saya nggak digoreng. ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kayak kita nih, musuh kita berdua sama. Iya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. COVID makanya aku dan bilang, narasi. ya narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Yang saya berdua yang akan kita dalami di sini ini, kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan, padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya. Misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman.
Jadi Betul. mereka tuh mikir, ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, A, C, C. Ya. Jadi Jadi ini gini, menggoreng itu ya, gimana? yang sembuh-sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan? Hmm. Nanti Hmm. nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J Hmm. pasti ada juga, dan Mas J pasti Iya, ada iya. beberapa yang nggak setuju di aku. Harus Cuman harus kalau gitu dari Mas. Kalau sini kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID sampai pasien nggak jujur, sampai pasien itu itulah. takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu ya? Ini Nah maksudnya ini bener kan? saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini Iya. yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya Hmm. kan, Hmm. terlepas dari Hmm. alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu pasien juga jujur, terus yang Tidak menyebabkan jujur. jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak sampai sendiri, aku ngerasain Ya, sendiri, aku itu Mas, fatal itu banget. kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak. Ini kok heran sih COVID ditolak. Iya benar Masyarakat sampai kita tuh ya gitu. sampai ya makanya loh, sampai Aduh, aku ngerasain sendiri Mas, sampai parah. aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir Mas dari komplekku Mas, kalau sendiri. kalau kalau di Bali jangan bilang-bilang komplek, Mas. Kenapa Pak? Itu tempat prostitusi. Masa sih cok raco aku. Serius, kalau kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, oh saya mau ke komplek ya, udah ketawain Mas kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT. Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan Bener sioba emang dia. komplek di Bali daerah prostitusi. Ya, Cocok teh. gini Astaga. apa? Coba nggak punya teman orang Bali tuh? Ada. Punya, Selain saya. punya. Kita belum Punya, temenan, punya. kita belum temenan. Tanda. Oke. Kita mungkin nggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Heeh. Jadi Mas ini. Nah, aku Mm-mm. lanjutin. Dari sini tuh Lanjut. semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali tuh aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa Mm-mm. pers pertama kali, Mm. itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih dan masih ingat COVID itu sebuah virus yang emang bisa Yang self akan limited sembuh disease. sendiri. Betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya Jadi lengkap. Pokoknya Pak makan enak Terawan dan Pak, kawan-kawan. Pak Terawan tuh terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu gak sih kalau orang ngobrol tapi di Memang framing seharusnya karena iya ya sih. harusnya lengkap kan. Karena kan kita Ah, berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau dan nggak salah mm-mm. virus itu self limited disease dan kalau Mm-mm. dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi Berarti kita kalau lihat misal yang beredar di media apa judulnya? ya parah Ya kan. karena itu loh, itu yang pertama dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Itu Jadi yang gini Mas, pertama. saya ingin nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya yang ngomong contoh Najwa Shihab, apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku Nah, berani, berarti aku ini berani. Benar. ya berarti ini bukan Setuju. tentang message-nya sebenarnya kan? Ini Ya, tapi tentang tentang figur yang ngomong. tentang ini kan visual berarti kan? Betul, tentang Visual, visual branding. keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di Iya, awal. iya, Tapi benar. dan sistemnya kalau Mas J lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh, mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali Nah, kesalahan, tapi sampai mereka lupa kalau jalan sampai jelas. akhirnya nih, sampai akhirnya tuh kalau pemerintah nenangin, itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Hmm.
Ini Aku datanya dari mana asalnya? datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, contoh kita menenangkan masyarakat, let's say mengenai apalah Hmm. eh kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar dan itu aku nggak bisa sebut medianya. Mungkin Masjid pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong Nama masker, borong hmm. APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker, Ya, terus jadi let aib. the domino falls. It's a part of the Iya, plan. domino effect ya. Nah, itu yang Ya, itu akhirnya emang part eh, part of the plan. ya itulah. Makanya kan kalau kalau aku secara pribadi, secara dari awal Mas J itu Hmm. kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya, ya. Ya Viralnya kan karena saya gara-gara vlognya hmm. Dedi sama Yonglek kan. Sebenarnya iya. Kalau Dedi sama Yonglen nggak ngangkat itu, saya mungkin kita nggak akan ngobrol kayak gini. Mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi whatever. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ya Betul. thanks to them. Ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex. Mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Ya, Kak. Biar Oke. ya TK ya, biar nggak kepanjangan. Jadi Oke. ketika yang Lek bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk, sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi gue Betul. bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam, dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Ya, jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas. Dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Jadi Betul. orang orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang pengen saya bilang juga dari awal sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori Iya. konspirasi. Stigma tentang TK di Indonesia ini sangat-sangat apa ya, sangat eh, Jelek. tidak efektif kalau saya bilang, tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya. Ini Flat Earth Society. Mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku kalau itu Iya. setuju. Karena ini I- sesuatu itu hal yang berbeda. itu Sesuatu hal yang berbeda. tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi Betul. kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channelmu sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda. Delete atau hide dulu video-video Anda tentang flat earth karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media Iya, mainstream. dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya karena saya sering di tag beli ikutin ini. Jadi saya coba cek ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan. Karena itu nggak krusial gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, Bener betul. Betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan Cocok logi, istilahnya cocok logi. Kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka kata teori konspirasi ini dipopulerkan oleh CIA untuk
mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi-investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh agar orang-orang tuh kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasis. Itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya Dr. Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi Ya, kalau itu, aku anggap yang konspirasi itu, Bli. Kalau aku sih anggapnya kita positif ya. Dari awal Bli ngomong Mas D itu mengenai ngomong konspirasi di 2 minggu lalu, itu jujur aku nggak komen sama sekali kan. Karena ada beberapa yang masuk akal, terutama narasi yang memang menakut-nakuti. Karena kan kita ingat, Mas, berarti Mas pernah bicara masalah kayak gini sama teman-teman ya? wah aku sering Pak, aku sering bicara mengenai konspirasi di COVID. Tapi setelah kita selesai raksi, jam 1, jam 3 pagi, itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Saya jam 3, Karena saya jam 3 baru bangun. jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak. Salah satunya seperti itu. Iya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut, emang ada penyakit komorbid. Itu emang karena emang posisi di usia lanjut itu. Sorry Mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau yang meninggal, dari yang sini gugur? sih aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini Mas. Gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di Seto. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari 3 hari cuman baik banget datanya. Wah. Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini yang Pak D. Vicky. Ini vokalisnya Burger Kill, bro. Dia nonton juga, Mas Vicky. Kalau ada Fish gimana Mas yang masuk, Mas? Sopo? Fish. Ya, Masnya, Fish sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Serius ya, kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fish atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke nggak kena bacok ya masih hidup. Kalau terasa sampai ke ginjal kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini pasien semua nih. Ini nakes ya. Nah, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus kalau sudah komorbid itu? Kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur. Ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh, meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Gitu. Nah, yang gugur ini usianya ada, nggak dijelasin? Nah, kalau yang gugur kemarin dari telanjut yang aku baca dari Surabaya, itu ada satu yang emang usianya muda. Tetapi kan kita belum tahu ya, maksudnya aku belum baca data lebih lanjut, apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid. Seperti itu. Tapi kalau dari grafik, ini grafik yang aku baca dari JDN, itu dari pasien. Dari pasien emang mereka, kalau proporsi, wah itu baik banget ya Allah, petanya. Maksudnya percaya Tuhan loh. Iya benar. Nah, kalau saya juga percaya, cuma namanya semesta. Iya betul. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta, itu yang tidak ada komorbid jujur 34%. 34%. Itu tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya. Ini total, tapi yang sampai tanggal berapa? Tadi mereka survive sampai selamat ya. Iya, seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya. Ada. Soalnya, tapi kita ada sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Buset. Nah ini. Oke, ini di daerah mana? Ini persen Jakarta ya. Yang meninggal ini. Di mana Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya,
Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasar usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus Di atas 60. paling tinggi Berarti di atas, di atas 60. bentar loh. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99 gitu kan. Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Iya. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau Padahal yang di sebenarnya- sini tuh, kalau ini aku pecahin ya, di usia di bawah, di usia di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan, 144. Ini data aku kumpulin bareng-bareng tim komunitas JDN ya Pak. JDN tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih Mas. Buset. Gimana mau Bagi 144. dulu? Ini ngomongin togel ya. Berapa? Nah, ini kalau kita jumlah, ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi, 40 sampai 50 dia 16. Kalau 50 sampai 60 tahun 40, tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly, karena elderly emang imunitasnya paling rendah, dia paling rentan. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, Juga dan loh, solusinya, ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu adalah kita kalau nggak punya solusi, kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, pinter juga ya. Ini sampean tuh musisi apa ahli debat toh? Kenapa nggak jadi MC aja, ganti mata jering, nah gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya